Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengikuti event KRP Day dengan mykiesl.id. KRP Day adalah event yang diadakan oleh IARU, dan Anda dapat ikut merayakannya dengan memancar menggunakan daya kecil. Lalu Anda log KSO-nya menggunakan mykiesl.id sebagai salah satu sarana untuk berbagi KSL Card. Pertama-tama, rekan-rekan buka browser. Bisa menggunakan komputer maupun handphone. Lalu buka alamat mykiesl.id. Pastikan rekan-rekan sudah terdaftar di situs mykiesl.id jika belum melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Namun jika sudah, Anda tinggal login saja. Silahkan login menggunakan call sign dan password Anda. Untuk tutorial kali ini saya mempergunakan komputer. Mungkin sedikit berbeda dengan versi handphone, yaitu hanya pada tata letak saja. Namun secara umum sama saja. Setelah Anda berhasil login, Anda harus membuat event terlebih dahulu. Anda perlu mencari menu untuk menambahkan event, yaitu pada member menu. Pada versi komputer, ada di sebelah kanan, sedangkan versi handphone ada di bagian bawah. Setelah menemukan menu event, klik menu dan terlihat menu Add Event. Klik menu Add Event untuk menambahkan event baru. Lalu kita sekarang berada di halaman Add Event. Kita perlu mengisi semua form yang ada di halaman ini satu persatu. Tambahkan judul event. Sesuai ketentuan harus terdapat kata event KRP Day pada judul event. Contohnya seperti ini. Lalu pilih kategori yang sesuai, seperti ada pada video. Lalu masukkan call sign Anda. Kemudian isi deskripsi event di bawah. Masukkan grid lokator Anda. Kemudian pilih band yang Anda pergunakan untuk memancar dan mode yang digunakan. Masukkan kontak Anda, bisa email atau nomor handphone. Lalu masukkan event start date, yaitu tanggal 17 Juni 2025. Dan masukkan event end date yaitu tanggal 17 Juni 2025. Pilih gaya template sesuai dengan desain yang Anda buat, dan masukkan file gambar latar belakang untuk KSL Card Anda. Ubah status event menjadi aktif. Jika semua sudah selesai, simpan event dengan menekan tombol Save Event di bawah. Dan tada, event Anda sudah berhasil dibuat. Tekan tombol Edit KSL Design apabila ingin mengubah gaya desain KSL Card Anda. Ini adalah halaman Edit Desain KSL Card. Anda bisa mengubah gaya desain KSL Card Anda, mulai dari tata letak, warna, jenis huruf, dan banyak lainnya. Pada bagian ini kita lewati, karena sudah ada video lain yang membahas, dan Anda bisa membukanya. Sekarang kita kembali ke daftar event yang telah kita buat. Klik tombol Back to My Event. Kita sudah berada pada halaman My Event. Disinilah terdapat daftar event yang sudah kita buat. Sekarang kita cek apakah event sudah ada, dan kita cek semuanya dengan detail, mulai dari nama event, tanggal, band, mode, dan sebagainya. Jika event sudah oke, sekarang kita mempelajari cara menambahkan log untuk event secara online menggunakan mykiesl.id. Cari menu log options. Versi komputer ada di sebelah kanan dan versi handphone ada di bawah. Lalu klik menu Add Log. Halaman Add Log hanya bisa dibuka ketika kita sudah berada pada tanggal sesuai event dimulai. Lalu pilih event yang sesuai. Masukkan call sign operator. Pilih mode dan masukkan frekuensi yang digunakan untuk memancar. Dan klik Next. Sekarang kita berada pada halaman penambahan log instan. Disinilah kita akan memasukkan KSO kita secara live.
Begitu lawan QSO terlock, maka mereka sudah dapat mengunduh QSL Card-nya. Cara menambahkan lock instan cukup mudah. Anda bisa melakukannya sambil QSO. Masukkan call sign chaser, lalu masukkan report dan lain sebagainya. Lalu tekan tombol save lock. Anda bahkan tidak perlu mengisi apapun selain call sign jika semuanya telah sesuai. Anda hanya mengisi call sign saja, lalu tekan enter atau tombol save lock. Cukup mudah dan cepat. Berikutnya, apabila Anda ingin berganti frekuensi ataupun band, Anda hanya perlu mengganti kolom frekuensi di bawah, maka band akan menyesuaikan. Kita contohkan di frekuensi 3835 atau di 80 meter band. Lalu kita coba tambahkan lock lagi. Nah, sukses. Lalu bagaimana jika kita sudah pernah berQSO di band dan mode yang sama dan ada yang mengulang? Maka akan ada notifikasi dupe, sehingga QSO tidak perlu kita lock, atau kita beritahukan kepada chaser bahwa sudah dupe. Sekarang kita kembali ke My Lock untuk melihat hasil pencatatan lock. Berikut adalah hasil pencatatan lock tadi. Dari halaman ini, apabila kita mau menambahkan lock lagi, cari tombol tambah lock instan. Atau pada menu lock options, pilih add lock. Langkah selanjutnya seperti awal yang telah kita lakukan tadi. Apabila rekan-rekan ingin menghapus lock bagaimana? Tombol penghapusan lock ada pada kolom paling kanan yaitu kolom options. Tombol sebelah kiri untuk mengedit lock. Dan pada sebelah kanan untuk menghapus lock. Sekarang kita coba mengedit lock. Tinggal diganti saja dan kita save lock. Kita coba tombol hapus lock. Muncul notifikasi dan kita pilih OK. Selanjutnya adalah mengenai cara mengimpor lock. Pilih menu lock options. Pilih menu impor lock. Apabila kita menggunakan logger lain di luar myqsl.id, maka kita bisa melakukan impor lock. Isikan semua form yang sesuai. Lalu pilih file ADIF dari perangkat Anda dan tekan tombol upload ADIF. myqsl.id hanya menerima lock dalam bentuk ADIF. Berikutnya adalah cara membagikan QSL Card dari lock yang kita masukkan kepada halayak. Cari menu event pada member menu. Lalu pilih menu My Event. Di sini terdapat daftar event yang telah kita buat. Lalu klik event yang ingin kita bagikan. Ini adalah halaman event Anda tempat chaser melihat hasil lock dan mengunduh QSL Card-nya. Untuk membagikan ke sosial media, cari tombol share di atas member menu. Pilih dan tekan ikon sosial media sesuai dengan yang mau Anda bagikan. Anda bisa membagikannya ke WhatsApp, Facebook, email, dan lainnya. Atau Anda bisa mengcopy URL di atas dan Anda salin ke sosial media Anda. Berikutnya adalah cara menghasilkan file ADIF dari lock yang kita entry untuk diunggah ke website lain misalkan qrz.com atau LOTW. Pilih menu lock options, lalu pilih menu export lock. Disinilah halaman untuk mengekspor lock Anda. Pilih event yang akan diekspor, pilih isian lainnya jika perlu, dan tekan tombol export ADIF. Jika sudah tekan tombol save ADIF file, maka file ADIF akan tersimpan ke dalam perangkat Anda. Demikian tutorial cara mengikuti event Enliven QRPD dengan myqsl.id. Cukup mudah bukan? Kami sangat menyarankan Anda menggunakan online logger karena terdapat banyak keuntungan. Salah satu keuntungan menggunakan online logger adalah log Anda muncul pada halaman utama pada kolom live logs, sehingga siapapun yang melihatnya akan mengetahui bahwa Anda sedang on air. Di situ terdapat informasi mulai dari call sign, frekuensi, band dan mode, seperti halnya DX Cluster, sehingga akan semakin banyak yang mencari Anda. Keuntungan lain adalah chaser akan bisa langsung mengunduh QSL Card-nya, dan jika mereka membagikan ke media sosial, maka semakin banyak yang tahu kegiatan Anda dan akan semakin banyak yang mengikuti. Demikian tutorial yang saya buat. Mudah bukan?
Ayo ramaikan event ini. Pasti akan sangat seru memancar dengan QRP. Terdapat beberapa door prize sebagai hadiah hiburan juga loh. Bagi yang belum mendaftar di myqsl.id, buruan daftar. Hari gini belum punya akun? myqsl.id adalah logger karya anak bangsa yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan amatir di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan 73.